Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rea Azazulfa, NPM 06215191. Saya anggota dari kelompok 2. Praktikum ini bertujuan untuk memberitahukan kepada mahasiswa Prodi Kesmas Universitas Pekalongan semester 4 tentang bagaimana penggunaan beberapa alat yang berhubungan dengan antropometri. Pada praktikum ini hanya menggunakan 5 alat, yaitu lilah, ukur pinggang dan pinggul, timbangan dewasa, timbangan bayi, dan alat ukur tinggi badan atau mikrotois. Antropometri, ukuran tubuh, merupakan salah satu cara langsung menilai status gizi, khususnya keadaan energi dan protein tubuh seseorang. Dengan demikian, antropometri merupakan indikator status gizi yang berkaitan dengan masalah kekurangan energi dan protein yang dikenal dengan KEP. Antropometri dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan, konsumsi makanan dan kesehatan. Adanya infeksi merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi antropometri. Keunggulan antropometri antara lain, prosedurnya sederhana, aman, dan dapat dilakukan dengan jumlah sampel yang besar. Kelemahan antropometri antara lain yaitu sensitif, artinya tidak dapat mendeteksi status gizi dalam waktu singkat. Faktor di luar gizi, penyakit genetik, dan penurunan penggunaan energi dapat menurunkan spesifikasi dan sensitivitas pengukuran antropometri. Kesehatan yang terjadi pada saat pengukuran dapat mempengaruhi proses presisi, akurasi, dan validitas pengukuran antropometri. Kesalahan ini terjadi karena latihan petugas yang tidak cukup, kesalahan alat, atau kesulitan pengukuran. Berikut cara kerja. Yang pertama, timbangan berat badan dan dewasa. Yang saya jelaskan pertama yaitu timbangan berat badan dewasa. Prosedur penimbangan berat badan untuk orang dewasa dapat dilakukan dengan cara berikut. Pengukuran berat badan hendaknya dilakukan setelah sisa makanan di perut kosong dan sebelum makan. Waktu yang dianjurkan adalah di pagi hari. Letakkan alat timbangan berat badan di tempat yang datar. Sebelum melakukan penimbangan, hendaknya timbangan digital atau jarum dikalibrasikan terlebih dahulu menggunakan berat standar. Jika hasilnya sesuai, maka alat timbang dapat digunakan. Berat standar dapat menggunakan air mineral dalam botol 1,5 liter sebanyak 4 buah. Berat jenis air adalah 1 gram per mililiter. Sehingga hasil pengukuran yang dihasilkan akan menunjukkan nilai 6 kilo ataupun menggunakan benda lain yang memiliki berat standar seperti bumble 5 kilo. Yang berikutnya yaitu timbangan bayi. Pastikan bayi Anda tidak dalam menggunakan pakaian apapun karena akan mempengaruhi berat badan bayi sehingga kurang akurat. Berikutnya, pasang baterai dan hidupkan timbangan bayi digital. Yang ketiga, jika ingin menggunakan selimut sebagai alas pada bayi, letakkan selimut terlebih dahulu, kemudian pastikan angka berada di angka 0 dengan menekan tombol 0 sehingga selimut tidak terhitung dalam berat badan bayi. Berjaga-jaga apabila bayi tergelincir, pastikan tangan Anda berada di atas dada bayi Anda, namun jangan menyentuhnya karena akan mempengaruhi berat badannya. Segera tekan tombol hold, fungsinya agar mengetahui berat badan bayi dengan mudah karena bayi sering bergerak-gerak yang akan mempengaruhi berat badannya, sehingga angkanya selalu berubah-ubah. Hold akan memberikan angka yang tepat ketika bayi dalam keadaan bergerak. Kemudian bisa dicatat pada umur sekian si bayi memiliki berat badan yang sudah ditimbang tadi. Ukur juga tinggi badannya dengan menarik bagian kepala bawah timbangan bayi yang berbentuk kotak tipis. Cabut bagian karet yang terletak di atas timbangan bayi. Tancapkan kotak tipis tersebut. Tujuannya agar bisa menjadi patokan 0 pada tinggi bayi serta memastikan bayi berada di posisi yang
pas ketika ingin diatur tinggi bayinya. Tarik juga bagian bawah timbangan bayi yang seperti laci, maka akan muncul angka berupa sentimeter. Pastikan kaki bayi dalam keadaan terpijak di bagian bawah timbangan tersebut. Jika sudah dikiranya tegak pas, catat tinggi bayinya pada umur sekian. Pentingnya pengukuran berat badan bayi. 1. Sebagai gambaran pertumbuhan fisik bayi. 2. Untuk memantau kesehatan bayi. Yang ketiga, mempercepat penanganan dokter atau bidan. Yang berikutnya, pengukuran tinggi badan atau microtoys. Cara melakukan pengukuran tinggi badan yang benar. Pilih bidang vertikal yang datar, misalnya tembok atau bidang pengukuran lainnya, sebagai tempat untuk meletakkan. Pasang microtoys pada bidang tersebut dengan kuat dengan cara meletakkannya di bidang atau lantai. Kemudian tarik ujung meteran hingga 2 meter ke atas secara vertikal atau lurus sehingga microtoys menunjukkan angka 0. Pasang penguat seperti paku dan lakban pada ujung microtoys agar posisi alat tidak bergeser, hanya berlaku pada microtoys portable. Mintalah subjek yang akan diukur untuk melepas alas kaki, sepatu, dan kaos kaki, dan melonggarkan ikatan rambut bila ada. Persilahkan subjek untuk berdiri tepat di bawah microtoys. Pastikan subjek berdiri tegap, tangan lurus ke depan, kedua tangan berada di samping, pandangan lurus ke depan, kedua lengan berada di samping. Posisi lutut tegak atau menekuk, dan telapak tangan menghadap ke paha, posisi siap. Setelah itu, pastikan pula kepala, punggung, bokong, betis, dan tumit menempel pada bidang vertikal atau tembok, dinding, dan subjek dalam keadaan rileks. Turunkan microtoys sehingga mengenai atau menyentuh rambut subjek namun tidak terlalu menekan, pas dengan kepala, dan posisi microtoys tegak lurus. Yang terakhir yaitu catat hasil pengukuran. Berikutnya yaitu pita lilah. Pengukuran pita lilah. Persiapan. Pastikan pita lilah tidak kusut, tidak terlipat-lipat atau tidak sobek. Yang kedua, jika lengan pasien kurang dari 33 cm, gunakan meteran kain. Sebelum pengukuran dengan sopan minta maaf kepada pasien bahwa petugas akan menyingsingkan baju lengan kiri pasien sampai pangkal bahu. Bila pasien keberatan, minta izin pengukuran dilakukan di dalam ruangan yang tertutup. Berikutnya, pasien diminta berdiri dengan tegak, tetapi rileks, tidak memegang apapun selain otot lengan tidak tegang. Berikutnya, baju pada lengan kiri, lengan yang sudah dominan disingsingkan ke atas sampai pangkal baju terlihat atau lengan bagian atas tidak tertutup. Pengukuran. 1. Tentukan posisi pangkal bahu. 2. Tentukan posisi ujung siku dengan cara siku dilipat dengan telapak tangan ke arah perut. 3. Tentukan titik tengah antara pangkal bahu dan ujung siku dengan menggunakan pita lilah atau meteran, dan beri tanda dengan pulpen atau spidol. Sebelumnya, dengan sopan minta izin kepada pasien. Bila menggunakan pita lilah, perhatikan titik nolnya. Lingkarkan pita lilah sesuai tanda pulpen di sekeliling tangan pasien sesuai tanda di pertengahan antara pangkal bahu dan siku. Masukkan ujung pita di lubang yang ada pada pita lilah. Pita ditarik dengan perlahan, jangan terlalu ketat atau longgar. Baca angka yang ditunjukkan oleh tanda panah pada pita lilah ke arah angka yang lebih besar. Yang berikutnya yaitu meteran. Gunakan meteran yang bisa digunakan membuat baju. Lepas kaos dan bebaskan pinggang dari rok atau celana panjang sehingga bagian tengah perut terekspos. Berdirilah di depan cermin jika mungkin
sehingga Anda dapat mengukur lingkar pinggang dengan benar. Tekan jemari Anda pada batang tubuh di dekat bagian kanan pinggang. Tekan jari-jari pada kulit untuk menentukan tulang dasar panggul. Teruslah menekan dan pindahkan jari di sepanjang tepi tulang pinggul sampai Anda menemukan lengkungan atas tulang tersebut. Titik tertinggi akan terletak di sisi batang tubuh, hanya terdiri di bagian bawah tulang iga. Spot ini berada di dekat atau pada level yang sama dengan pusar Anda. Posisikan meteran secara horizontal di spot atas tulang pinggul, kemudian lingkarkan di seputar perut dan seluruh batang tubuh. Pastikan meteran itu melintang secara horizontal. Tempatkan ujung meteran angka 0 di spot, sementara sisanya lingkari tubuh dan batang tubuh. Jangan mengecilkan perut, berdirilah tegak dan buang napas dengan lembut. Ketika Anda mengukur perut, pastikan juga agar pita meteran itu tidak menekan kulit perut. Lihatlah pada nomor di mana angka 0 bertemu dengan angka terakhir yang melingkar di pinggang, itulah ukuran pinggang.